Mengasuh anak dengan sama-sama bekerja dialami pasangan suami istri Nendri Twirianti dan Asep Wijayanto. Sejak sebelum menikah hingga memiliki 2 anak yang kini sudah berusia 15 dan 10 tahun, pasutri ini memilih tetap berkarir. Nendri merupakan seorang aparatur sipil negara, sementara Asep adalah pegawai swasta. Sehari-harinya Nendri dan Asep sudah saling berbagi peran dan tugas masing-masing. Nendri bertanggung jawab dengan urusan dapur, sementara Asep bertugas menyiapkan keperluan sekolah dan juga belajar anak-anak. Karena sama-sama bekerja, mereka dibantu asisten rumah tangga. Mengasuh dan mendidik anak-anak bagi orang tua yang sama-sama bekerja sudah pasti heboh. Sejak pagi, bahkan sebelum matahari terbit, sudah harus bangun, masak, menyiapkan diri sendiri, membangunkan anak-anak, menyiapkan perlengkapan sekolah anak, menyiapkan bekal anak, dan berangkat bersama. Ini udah semuanya? Sudah. Bekal, buku, oke. Kacamata aku mana ya? Kacamata di mana? Ya, sebelum berangkat heboh ya. Dicari-cari dulu yang ketinggalan. Oke, udah. Ya udah, yuk berangkat yuk. Saat bertugas keluar kota, anak-anak biasanya dititipkan ke ART atau rumah neneknya yang berdekatan. Dan saat tak bisa menghadiri kegiatan sekolah, anak-anak akan didampingi kakek neneknya. Selama ini pengalaman terberat yang pernah dialami adalah saat anak sakit. Anak sakit itu adalah hal yang terberat ya. Anak sakit sedangkan kami tidak bisa serta-merta izin. Di sisi lain kadang kalau pas saya di luar kota, luar pulau itu sampai istri harus cuti ya untuk merawat anak sakit. Itu yang terberat sih bagi kita. Tidak mudah memang, namun Asep bersyukur kondisi yang dijalani keluarga kecilnya ini ternyata juga ada dampak positifnya bagi sang buah hati. Plusnya anak mandiri, terbiasa mandiri, menyiapkan segala sesuatunya sendiri, terus lebih demokratis ya. Minusnya ya kekurangan waktu untuk keluarga, jadi kami membayarnya setiap weekend kami pergi bersama gitu. Kalau pas emang kita ada waktu ya kita pergi bersama, meskipun nggak terlalu jauh atau nggak terlalu perlu mewah-mewah. Pengalaman berbeda dialami Leli Ika Aryani. Perceraian pada akhir 2020 lalu mengharuskannya untuk berjuang, mendidik dan membesarkan kedua anaknya seorang diri. Ia pun harus terlihat baik-baik saja di depan anak-anak meski sedang memiliki masalah. Hal sulit lainnya adalah memaksa anak-anaknya untuk mandiri lebih dini. Terlebih karena Leli memang tak meminta bantuan kepada keluarganya. Di mana untuk seusia mereka, teman-teman mereka, sepantaran mereka masih punya waktu untuk maksudnya main apa segala macam. Cuman di sini mereka terpaksa kan begitu ya, istilahnya terpaksa untuk bagaimana caranya saya menyiapkan mereka ketika nanti misalnya saya nggak ada, mereka tetap bisa gitu loh. Sehari-hari Leli berusaha menjadi sosok orang tua sekaligus teman yang membuat anak-anaknya nyaman. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya tak mencari kenyamanan di luar. Anak-anak pun dibiasakan untuk selalu terbuka padanya dan menjaga hubungan baik anak-anak dengan papanya. Saya selalu menanamkan bahwa mereka masih punya ayah, gitu. Papanya masih ada. Kalian bisa menghubungi papanya kapanpun. Ya di luar dari apapun lah itu nanti hasilnya. Yang pasti saya tidak pernah mau anak saya merasakan kehilangan salah satu sosok orang tuanya. Idealnya anak diasuh dan dididik orang tua yang lengkap. Tapi realita kehidupan tak selalu seperti itu. Dosen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Anak Universitas Airlangga Nur Aini Fardana mengatakan, anak dengan orang tua tunggal tentu tidak mendapat panutan dan figur ayah ataupun ibu secara lengkap. Untuk itu perlu dukungan dari keluarga besar dalam proses tumbuh kembangnya. Misalnya, figur ayah dari paman atau kakek dan figur ibu dari tante atau nenek yang setidaknya bisa memberikan dukungan emosional. Di sisi lain, anak yang dibesarkan orang tua tunggal memiliki kesempatan untuk merefleksikan diri, bisa memahami untuk menghargai orang tua, dan bisa lebih berjuang. Tak hanya anak, dukungan sosial juga dibutuhkan orang tua tunggal, seperti dari teman atau orang dekat. Hal ini karena orang tua tunggal menanggung beban yang lebih berat. Ini tantangannya luar biasa sebagai orang tua tunggal. Sekali lagi, dukungan keluarga itu penting di sini. Dukungan sosial dari teman, dari orang-orang dekat yang memang
mampu memberikan suasana psikologis maupun suasana batin yang nyaman itu sangat dibutuhkan oleh orang tua tunggal. Sementara anak-anak dengan orang tua yang sama-sama bekerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mandiri dan bertanggung jawab, apalagi jika tidak memiliki asisten rumah tangga. Namun di sisi lain, dukungan emosional dari orang tua untuk anak-anak akan berkurang karena minimnya kesempatan untuk berinteraksi secara intensif. Karenanya, orang tua bisa memberikan perhatian lewat media komunikasi. Upayakan untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk anak dan doa sebagai afirmasi positif. Yang pasti, apapun keadaannya, kehadiran orang tua akan selalu dibutuhkan anak sampai kapanpun. Kalau anak kecil mungkin secara fisik ya, minta digendong, minta bermain bersama. Tapi kalau buat remaja bukan seperti itu kebutuhannya. Tapi mau didengarkan, tempat curhat gitu kan ya, tempat berkeluh, tempat dia merasa diterima apa adanya. Nah itu yang dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya. Membesarkan anak bukan hanya sekedar kewajiban. Orang tua juga harus bisa berinvestasi dengan bijak pada anak yang merupakan aset yang tidak harus melulu sukses, tapi cukup menunjukkan bakti agar orang tuanya bangga. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.